Selanjutnya tadi respon secara individu dan ada pertanyaan sudah di chat, Dr. Cabagus, mungkin nanti menyiapkan jawabannya. Dan selanjutnya waktu saya persilakan kepada Dr. Abed Paramis untuk menyampaikan paparan. Beliau membahas tentang bagaimana sistem diberdayakan menanggapi respon bencana. Waktu saya persilakan. Terima kasih, Dr. Basudewa. Selamat siang atau pagi. Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera, salam kebajikan buat kita semua. Di hari Minggu ini senang sekali bisa bertemu dengan teman-teman semua untuk suatu kegiatan yang sangat menarik sebetulnya. Tetapi mohon maaf menyita waktu teman-teman untuk berhari Minggu. Izinkan saya share screen dulu. Saya ketemu Dr. Bas kalau tidak salah pertama kali itu waktu bom Bali ya. Siap. Dengan Dr. Ingat saya loh, saya sudah mulai ribut soalnya. Ya, dengan Dr. Imansah. Ya. Iya. Sudah kelihatan kah? Sudah, Dok. Lanjut. Tinggal di. Oke. Ya. Ini saya mau sebagai pendahuluan saya ingin menunjukkan bahwa Indonesia itu dalam peringkat World Risk Index untuk kebencanaan tergolong pada yang berisiko tinggi. Ranking ke-40 dari sekitar 180 negara yang dinilai. Yang dinilai adalah komposit sebetulnya. Jadi World Risk Index ini adalah indeks komposit untuk berbagai aspek. Yang terutama adalah exposure, yaitu dari sifat bencananya sendiri, dan vulnerability atau kerentanan, yang terdiri dari berbagai komponen. Kalau dibandingkan dengan yang lain, kita bisa lihat bahwa memang Indonesia exposure-nya tinggi karena ragam bencananya, dan kemudian juga ini adalah kita terletak pada Pacific Rim, Ring of Fire, yang ada rangkaian gunung berapi dan serta lempeng-lempeng benua yang berbenturan. Data BNPB tahun lalu, 2001, itu ada sekian banyak bencana yang terjadi di Indonesia. Hanya wilayah timur yang agak kurang jumlahnya, kurang dari 50. Gitu. Tetapi ini sangat kontras dengan data berikutnya, yaitu rencana penanggulangan bencana kabupaten itu banyak yang belum bikin. Atau sudah bikin tapi sudah expire. Yang kuning-kuning ini. Yang merah itu belum bikin. Yang bagian timur ini meskipun tadi di petanya hijau, tetapi bukan berarti tidak ada. Kan? Cuma jumlahnya kurang dari 50 sama setahun kemarin. Nah, yang tadi kita lihat merah, Sumatera, Jawa, Kalimantan, itu banyak yang juga yang belum bikin. Nah, mudah-mudahan kita bisa berkontribusi di masing-masing kabupaten kita masing-masing untuk penyusunan ini. Dalam waktu yang singkat ini, judul yang diberikan kepada saya, menurut saya terlalu berat. Tetapi, mari kita optimalkan waktu yang singkat ini, saya akan membahas secara umum tentang sistem, 1-2 slide, lalu kemudian layanan kesehatan jiwa bencana. Ini pokoknya, karena saya tidak mungkin membahas satu persatu untuk setiap level. Jadi masing-masing dari kita diharapkan untuk melihat peluang yang ada berdasarkan paparan yang bagian ketiga nanti ya. Dan terakhir saya akan tutup dengan hal-hal yang bisa menjamin sustainability. Kalau kita melihat sistem kesehatan secara umum, termasuk kesehatan jiwa di sini, maka fungsi yang ada di dalam suatu sistem kesehatan itu menyangkut 4 hal ini yang utama, yaitu stewardship,
atau oversight, supervisi kepemimpinan, manajemen, lalu kemudian pembiayaan, bagaimana mengumpulkan pendanaan, mengumpulkan risiko, pooling risiko, dan purchasing, membeli layanan. Kemudian berinvestasi dalam pengembangan sumber daya, dan untuk menyediakan atau memberikan layanan. Tujuannya tentunya adalah sistem itu harus responsif, artinya mampu menjawab kebutuhan, baik kebutuhan real maupun yang ekspektasi non-medis. Dan dalam kerjanya itu tentunya fair. Tujuan akhirnya adalah peningkatan derajat kesehatan. Komponen kesehatan, sistem kesehatan yang sering dibicarakan atau 6 komponen penting, perincian dari slide sebelumnya, biasanya kita akan berbicara tentang leadership and governance, kepemimpinan dan kepemerintahan, kemudian SDM, sumber daya manusia, obat-obat dan teknologi, program pelayanan itu sendiri, pembiayaan, serta informasi. Komponen-komponen ini diharapkan dikembangkan dengan baik dan terorkestrasi dengan baik, sehingga apa yang tersajikan dimaksud dengan slide ini bisa tercapai. Nah, untuk layanan kesehatan jiwa bencana, itu kalau kita lihat secara umum, upaya tanggap bencana itu sendiri, tentunya tujuan akhirnya mengembalikan keseimbangan di masyarakat. Nah, khusus untuk kesehatan jiwa bencana, maka ada 2 tujuan besar, yaitu memulihkan fungsi psikologis dan sosial, baik secara individual maupun komunitas di masyarakat, serta membatasi kejadian dan keparahan dampak masalah kesehatan jiwa yang terkait bencana. Masalah kesehatan jiwa terkait bencana sangat beragam, baik yang terkait langsung dengan trauma atau bencana itu, maupun tidak langsung, dan juga eksaserbasi dari masalah kesehatan jiwa yang sudah ada sebelum bencana tersebut. Nah, layanan kesehatan jiwa bencana itu umumnya ditujukan bagi orang normal yang berespons secara normal terhadap situasi yang tidak normal. Ini yang berbeda dengan layanan kesehatan pada situasi di luar bencana. Layanan kesehatan sehari-hari kita berfokus pada melayani yang sakit dan kemudian yang mereka yang berisiko dengan melihat determinants. Tetapi pada saat bencana atau situasi emergency, sebagian besar populasi itu terdampak, kalau tidak bisa dikatakan secara keseluruhan terdampak. Dan respon yang ditunjukkan oleh para penyintas itu adalah sebetulnya respons normal terhadap situasi yang abnormal. Sehingga layanan kesehatan jiwa itu dikatakan kalimatnya seperti ini, ditujukan bagi orang normal yang berespons secara normal terhadap situasi yang abnormal. Serta tujuan berikutnya adalah mengidentifikasi orang yang berisiko apa? Terjadinya disfungsi psikologis dan sosial yang berat. Berikutnya, evaluasi dan pengobatan bagi orang dengan gangguan jiwa yang sudah ada sebelumnya, seperti saya katakan tadi, bahwa mereka yang sudah mempunyai masalah kesehatan jiwa atau gangguan jiwa sebelum terjadinya bencana, itu berisiko untuk kambuh atau memburuk karena stres dan trauma dari bencana tersebut. Dan jangan lupa bahwa sebagian besar kegiatan layanan itu dilakukan di luar lingkungan klinis, non-clinical settings. Ya. Untuk fase tanggap darurat, kalau kita melihat ada 4 kelompok sasaran, penyintas tentunya masyarakat pada umumnya,
yang selamat dari bencana tersebut. Tapi jangan lupa para penolong itu juga adalah sasaran layanan kita, komunitas secara umum, serta organisasi-organisasi, baik organisasi yang ada di daerah tersebut atau organisasi-organisasi pihak-pihak yang datang dari luar memberikan bantuan. Ini adalah pendekatan secara kelompok, secara organisasi. Kalau yang tadi ini yang sebelah kolom kedua adalah penolong. Ini adalah di bawahnya adalah hal-hal yang dimungkinkan untuk dilakukan. Bagi penyintas, kita melindungi, mengarahkan, menghubungkan, melakukan triase untuk kasus-kasus gawat darurat, serta perawatan akut manakala dibutuhkan. Untuk mereka yang datang untuk menolong atau orang setempat yang menolong sesamanya, maka dilakukan triase atau assessment juga, konsultasi, diffusing dan debriefing manakala diperlukan, intervensi krisis serta rujukan. Catatan saya, diffusing dan debriefing masih tetap merupakan opsi intervensi, tetapi terbatas dilakukan pada penolong yang berada dalam suatu organisasi yang terstruktur. Karena debriefing itu membutuhkan follow up dan jaring pengaman. Ada prosedur yang perlu dilakukan untuk suatu debriefing yang baik. Bukan one session debriefing yang 1 atau 2 dekade lalu banyak dipraktekkan di masyarakat, dan kemudian dari penelitian ditemukan bahwa ada ekses-ekses yang kurang baik dari praktek one session debriefing tersebut yang dilakukan pada para penyintas. Untuk komunitas, ada diseminasi informasi yang dilakukan, tentu saja dengan formulasi-formulasi dan risk communication yang baik. Dan untuk organisasi, baik pemerintah maupun organisasi non-pemerintah, lokal, nasional maupun internasional, bisa berupa konsultasi, penilaian kebutuhan dari organisasi tersebut, membantu mereka untuk mengembangkan layanan, dan mendorong untuk program dukungan staf yang baik. Setelah beberapa minggu, maka kita masuk ke fase awal pasca bencana. Tetap untuk penyintas, kita lakukan hal yang mirip dengan yang pada fase akut tadi, fase bencana, tetapi penjangkauan ini penting karena seringkali pada banyak kasus penyintas itu tidak terkonsentrasi pada kamp-kamp pengungsian. Pada gempa Jogja yang terakhir kemarin di Lumajang, para penyintas itu tersebar di rumah-rumah penduduk, di tempat-tempat yang bisa menampung, sehingga tidak terkumpul, dan itu membutuhkan penjangkauan yang baik. Aktivitas kelompok, dan jangan lupa pendampingan kematian pada saat selain itu menghubungkan dan menemukan anggota keluarga. Dan manakala itu ditemukan bahwa sudah meninggal dunia, maka pendampingan kematian itu perlu disediakan kalau dibutuhkan. Untuk para penolong tetap seperti yang tadi, komunitas, psikoedukasi, berbagai media, dan untuk organisasi begitu. Kita lihat tempat intervensi itu jelas sangat beragam dan sedikit yang disetting klinis. Tetapi tidak mengeksklusi setting-setting klinis, puskesmas, rumah sakit, klinik, dan beberapa tempat lainnya. Untuk fase restorasi, pada dasarnya mirip, tetapi kemudian ada pengembangan pelatihan program dukungan staf bagi organisasi, dan jangan lupa pada fase restorasi kemudian seringkali ada acara-acara peringatan terjadinya bencana tersebut, manakala bencana itu cukup besar untuk diadakan komemorasi. Nah, itu juga perlu direncanakan dengan baik agar tidak terjadi yang disebut dengan retraumatisasi pada saat kita memperingati kejadian bencana itu. Beberapa
ilustrasi dari beberapa kejadian bencana, ini di Aceh, yang ini di Jogja. Di Jogja karena struktur bangunan dan gempa, maka banyak reruntuhan. Waktu di Aceh karena tsunami, maka tersapu habis, sehingga banyak shelter-shelter darurat yang didirikan. Ini intervensi langsung pada saat Lumajang kemarin, Gunung Semeru. Tetapi di samping kebutuhan intervensi pada di lapangan kepada penyintas, kepada responder masyarakat pada umumnya dan organisasi-organisasi yang ada, jangan lupa ada pihak lain yaitu administrator. Biasanya ini adalah Pemda setempat, dalam hal ini Dinas Kesehatan atau dinas lain yang terkait. Tugas para administrator ini berat, karena seringkali mereka juga penyintas. Sehingga tantangannya banyak. Mereka harus, karena kita tahu juga posisi-posisi jabatan publik itu kan berotasi. Pertanyaannya, persiapan untuk menduduki jabatan, kecepatan mereka untuk belajar dengan cepat, sesuatu yang baru, itu merupakan tantangan tersendiri. Mereka harus segera menyesuaikan diri dengan protokol bencana, mereka harus juga dengan cepat mampu menyusun proposal untuk mendapatkan bantuan, baik dari pemerintah daerah, dari tingkat provinsi maupun dari pusat. Mereka juga harus segera belajar tentang pengerahan sumber daya yang di luar dari kerjaan mereka sehari-hari dan memahami sistem yang berlaku. Di samping itu, hampir setiap bencana kemudian berkembang menjadi peristiwa politik. Banyak sekali isu-isu politik yang terkait dengan kebencanaan ini. Mulai dari hal yang kecil, pemberian bantuan, sampai pada kebijakan nasional. Kapan menetapkan berakhirnya fase tanggap darurat misalnya. Maupun kebijakan-kebijakan mengenai shelter dan pengungsian. Apalagi kemudian kalau melibatkan lintas batas. Situasi yang berubah dengan cepat dan membutuhkan updates dari waktu ke waktu itu adalah tekanan tersendiri bagi para administrator. Begitu banyak tawaran bantuan yang datang, begitu banyak pertanyaan dari media, dan permintaan assessment dan permintaan untuk dipenuhinya kebutuhan logistik, itu juga merupakan hal-hal yang sangat overwhelming buat para administrator. Nah, dengan memahami ini, kita yang pada posisi yang lebih netral dalam tanda petik mungkin bisa membantu dengan lebih baik. Tugas administrator yang lain adalah kolaborasi. Berkomunikasi dengan layanan kesehatan dan layanan sosial serta layanan lainnya, mengkoordinasikan perencanaan dan kebijakan dengan sistem komando bencana, karena sistem komando itu akan bergeser dari sistem berjenjang rutin kepala daerah berjenjang ke bawah, tetapi kemudian ada struktur baru, komando penanggulangan bencana, yang memerlukan penyesuaian-penyesuaian tertentu. Tuntutan untuk memantau pelaksanaan dari para responder yang datang, maupun untuk memantau keefektifan pelayanan kesehatan jiwa di berbagai lokasi di daerah wilayah kerjanya. Di samping beban untuk membuat laporan yang dituntut untuk update selalu, pengajuan pendanaan, dan pembuatan pedoman dari petugas di lapangan. Ini juga hal-hal yang banyak kesempatan kita untuk membantu mereka. Pada fase emergensi dan awal pasca bencana, maka seorang administrator mengkoordinasikan respon, menghubungkan pihak-pihak responder, jadi kalau ada yang datang, lalu kemudian mendeploy mereka, mendistribusikan bantuan itu sesuai dengan peta yang sudah dibuat.
Teman-teman yang sudah mengikuti pelatihan penanggulangan bencana yang pernah diadakan oleh seksi psikiatri komunitas 2 tahun yang lalu kalau nggak salah, tentunya sudah terpapar dengan ini. Ada tools yang bisa digunakan untuk koordinasi dan memetakan distribusi dari bantuan tersebut serta kebutuhan. Mengkoordinasikan tanggap darurat kesehatan jiwa, melakukan penilaian kebutuhan, serta mengumpulkan informasi yang tentunya akan digunakan untuk perencanaan dan pengambilan keputusan, mengkoordinasikan informasi bagi media untuk diseminasi publik. Mohon maaf banyak typo karena slide-nya baru selesai tadi malam. Mengkoordinasikan pelayanan Keswa bagi responder. Lagi-lagi ini adalah tugas dari seorang administrator untuk mengkoordinasikan ini. Karena fungsi kolaboratif, manakala ada satu organisasi tidak mampu menyediakan layanan kesehatan jiwa bagi stafnya, tentunya bisa dimintakan bantuan dari organisasi lain yang mempunyai kapasitas untuk itu, sehingga para responder itu dapat bekerja sama dan dapat melakukan tugasnya dengan baik, bertumbuh bersama-sama dalam tugasnya. Mengkoordinasikan dan mengalokasikan sumber daya staf yang dipunyai, dan jangan lupa pendokumentasian layanan yang ada. Karena ini penting, pendokumentasian layanan. Karena bukan hanya menyangkut masalah-masalah klinis saja, pendokumentasian itu dibutuhkan, tetapi juga menyangkut hal-hal di luar itu, administratif, penanggulangan keuangan, dan sebagainya. Pada fase restorasi, sebagian dari yang di kolom kiri itu dilakukan, tetapi juga nomor 3 dan nomor 4, menata kembali sistem pelayanan kesehatan jiwa berdasarkan insight baru dari pengalaman yang baru itu, serta kemudian mengintegrasikan hal tersebut ke dalam tugas rutin dengan tatanan baru, seperti COVID ini. Lalu kemudian kita sering mengatakan bahwa new era dan sebagainya, itu tata kebiasaan yang baru. Ini beberapa ilustrasi dari beberapa bencana, pertemuan-pertemuan koordinasi di Aceh, di Dinas Kesehatan Darurat yang waktu itu karena gedung kesehatan Dinas Kesehatannya rusak berat, maka ini dipindahkan ke salah satu rumah milik salah satu pejabat waktu itu. Waktunya, Di Jogja, ya tinggal 2 slide lagi. Di Lumajang kemarin, ini koordinasi WHO waktu di Jogja kemarin. Ini Dr. Vijay yang baru saja meninggal seminggu yang lalu. Beliau seorang yang sangat pakar dalam hal kebencanaan. Nah, tadi sudah saya katakan bahwa pengembangan sistem itu tidak cukup waktunya untuk saya bicarakan berbagai tingkat, tetapi saya mengingatkan bahwa sesuai dengan paparan yang telah kita bicarakan tadi, maka ke-6 komponen ini membutuhkan pengembangan sesuai untuk mampu memenuhi fungsi-fungsi yang tadi sudah kita bicarakan. Tetapi jangan lupa bahwa kalau sehari-hari sistem ini tidak berjalan dengan baik, maka akan sulit untuk berfungsi dengan baik pada masa tanggap bencana. Sehingga penataan itu harusnya bermula pada hal-hal yang rutin, yang sehari-hari itu. Dari situ kemudian sekaligus kita menyiapkan sistem untuk mampu secara responsif menanggapi setiap kebutuhan kedaruratan dan bencana. Terakhir, sebagai penutup, ini pelajaran dari 10 daerah yang terkena bencana yang dituangkan oleh WHO dalam buku Building Back Better, Sustainable Mental Health Care After Emergency. Ada 10 lesson learned yang kita dapatkan. Yang pertama, bahwa reformasi kesehatan jiwa didukung melalui perencanaan yang ditujukan untuk long-term sustainability, kesinambungan jangka panjang, sejak awal, bukan di akhir. Lalu
kebutuhan yang luas dari populasi yang terdampak itu berusaha untuk dipenuhi. Jangan lupa bahwa peran pemerintah itu perlu dihargai dan didukung. Dan keempat, profesional pada tingkat nasional maupun daerah itu sangat penting peranannya. Itu tugas kita semua. Koordinasi antar lembaga sangat penting, dan reformasi kesehatan jiwa juga meliputi revisi dari rencana dan kebijakan pada tingkat nasional. Lalu mental health system itu diperkuat secara keseluruhan. Para pekerja kesehatan, dalam hal ini kesehatan jiwa juga, dilakukan peningkatan kapasitas dan reorganisasi. Proyek-proyek demonstrasi dilakukan untuk mendorong, membuktikan, menyediakan bukti bahwa itu mampu dilakukan, dan selanjutnya roll over untuk diperluas. Dan terakhir, pelajaran ke-10 adalah advokasi yang kuat itu membantu untuk meneruskan atau memanfaatkan dalam tanda petik momentum untuk perubahan. Itu adalah 10 pelajaran dari 10 daerah: Afghanistan, Burundi, Indonesia, Irak, Jordan, Kosovo, Palestina, Somalia, Sri Lanka, dan Timor Leste. Dari tabel ini kita bisa lihat sebagian besar dari 10 daerah ini mengimplementasikan sebagian besar dari ke-10 butir yang dipelajari tadi. Demikian teman-teman, beberapa bahasan singkat saya pagi ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.